Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya di rumah. Masih tetap belajar dan harus jaga kesehatan di rumah. Nah, hari ini Ibu akan membahas tema masih tentang tema 8. Pembelajaran berapa hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? 5. Iya, pintar. Pembelajaran 5 dan 6 sekaligus pembelajaran ke-6 ya. Masih subtema yang pertama tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pembelajaran kemarin ada yang mau ditanyain enggak? Udah paham semua? Udah pinter semua? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut untuk pembelajaran yang sekarang. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan revolusi bumi dan pengaruhnya, yang kedua menyajikan informasi penting menjadi teks, yang ketiga mengidentifikasi interval nada pada lagu, keempat menyajikan informasi penting dari teks, kemudian yang kelima menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan, serta yang keenam menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Nah, di dalam pembelajaran kelima hari ini, coba perhatikan di sini. Ibu akan menjelaskan tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Di bumi melakukan beberapa gerakan, yaitu berputar pada porosnya atau bisa disebut dengan rotasi bumi. Kemudian berputar mengelilingi matahari. Revolusi bumi itu dengan waktu 365/4 hari. Nah, sebentar. Kala revolusi bumi digunakan untuk perhitungan waktu dalam 1 tahun ya, menjadi 365 atau bisa 366 hari per tahun. Kemudian di dalam mengidentifikasi, sebentar ini ada iklan. Mengidentifikasi dalam revolusi bumi dan pengaruhnya, selain melakukan rotasi bumi, juga melakukan revolusi. Revolusi bumi itu ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Masih ingat? Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Oke. Iya, betul. Revolusi bumi itu merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian, lamanya revolusi bumi ini digunakan untuk menentukan waktu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365 hari. Maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal sebagai tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Biasanya pada bulan Februari itu ada yang 28 ya kan, ada yang 29. Itu khusus bulan Februari saja. Yang lainnya ada yang sampai 30, sampai 31 sesuai dengan bulan-bulan selanjutnya. Ada yang ditanyakan sampai sini?
Nah, di sini ada pengaruh revolusi bumi. Di sini ada gerak matahari. Coba perhatikan di situ. Ada matahari di bulan Juni, ada di bulan Maret, Juni, ya kan? Sebentar, ada yang masuk ya. Ada bulan Maret, Juni, September, Desember, sama Maret. Di sini ada lintang utara sama lintang selatan. Coba dilihat. Pada bulan 21 Maret, matahari posisinya berada di garis khatulistiwa, ya. Kemudian berada di 0 derajat, ya kan? Di bulan tanggal 21 Juni ini berada di garis balik utara atau di lintang utara, posisinya berada di 23,5 derajat. Nah, kembali lagi di saat posisi bulan September, tanggal 23 September, matahari ini berada di garis khatulistiwa kembali, berada di 0 derajat. Nah, ketika memasuki bulan Desember, tanggal 22 Desember, biasanya posisi dan letak matahari itu berada di garis balik selatan atau bisa disebut juga lintang selatan, berada di 23,5 derajat. Ya, itu merupakan posisi-posisi atau letak matahari pada suatu garis khatulistiwa. Paham? Nah, di sini ada perubahan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Coba, kalau di Indonesia itu terdapat berapa musim? Ada yang tahu? Iya, apa aja? Hujan. Hujan sama musim Panas. Iya, pinter. Kita itu berada di iklim apa? Subtropis apa tropis? Tropis. Iya, Masya Allah, pinter. Sampai sini paham untuk letak matahari, gerak semu matahari yang Ibu jelaskan. Nih, biasanya tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara itu biasanya musimnya semi. Kalau misalnya di bumi selatan, bagian belahan bumi selatan tuh biasanya akan musim gugur. Kalau misalnya tanggal 21 Juni diperkirakan sampai tanggal 23 September di belahan bumi utara, maka akan terjadi musim panas. Nah, kalau musim belahan bumi selatan ini akan memasuki musim dingin. Ketika terjadi tanggal 23 September sampai 22 Desember, biasanya di belahan bumi utara ini akan terjadinya musim gugur. Dan bumi selatan, belahan bumi selatan musim semi. Kembali lagi untuk bulan Desember sampai bulan Maret, maka akan terjadinya musim dingin serta musim panas. Seperti itu ya. Cukup paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu lanjut ya. Sebentar. Nah, di sini tadi Ibu sudah jelaskan pengaruh revolusi bumi. Pengaruh revolusi bumi di sini, Ibu akan sebentar. Oke. Terjadinya gerak semu matahari yang tadi Ibu jelaskan itu merupakan posisi matahari yang berubah-ubah ya. Hal ini disebabkan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam itu dikarenakan apa ya? Ada yang tahu nggak? Perpaduan antara revolusi bumi dengan sumbu bumi terhadap bidang dan semu matahari. Iya, betul. Masya Allah, pintar. Kalau misalnya terjadinya siang dan malam, matahari yang bergerak, apa buminya yang bergerak?
Bumi. Bumi. Nah, iya pintar, Masya Allah. Kita nggak kerasa ya bahwa kita itu sedang mengalami pergerakan ya. Iya kan? Iya. Betul? Nah, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam berarti perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari ya. Yang Ibu sebutkan tadi pada periode 21 Maret nih diperkirakan ya hingga 21 September ini kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Paham? Waktu siang di belahan bumi utara lebih lama dibandingkan daripada waktu siang di belahan bumi selatan. Sehingga maka akan terjadinya suatu waktu siang di belahan bumi selatan. Pada periode 21 September nih diperkirakan hingga 21 Maret kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari. Waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama ya daripada waktu siang di belahan bumi utara. Tadi di belahan bumi selatan, sekarang di belahan bumi utara. Jangan sampai kebalik. Nah, perbedaan tadi yang Ibu sebutkan ada 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Terus adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Coba kalian menatap langit. Pasti di situ banyak bintang, rasi bintang. Ada rasi bintang-bintang yang bisa terbentuk. Ya, sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu akan memperlihatkan video ya. Coba simak. Ya. Ya, coba ya, disimak baik-baik. Nah, pergerakan bumi ini tuh mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Tuh buminya. Kemudian bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari dalam 1 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi. Tuh di situ. Ada musim ya, beberapa peristiwa perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Coba dilihat. Di situ bumi mengelilingi matahari. Kita itu enggak terasa berputar, bukan matahari yang berputar, ternyata bumi itu berputar mengelilingi matahari. Paham? Ya. Ya. Oke. Siapa itu? Nah, kalau sudah paham tentang revolusi bumi, Ibu akan memasuki bahasa Indonesia ya. Informasi penting mengenai pokok-pokok pikiran dalam menulis teks. Nah, dalam sebuah teks, tulisan sebuah teks yang informasinya penting harus dibaca secara seksama. Kemudian dipresentasikan di depan kelas dan dirangkum kalau sudah tahu. Ini mah hanya rinciannya saja ya, bukan tugas. Nah, ini ada mengidentifikasi interval nada pada lagu. Nah, di dalam tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama. Coba di situ. Urutan tangga nada D mayor yaitu ada D, E, F, G, A, B, C. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sesuai dengan interval nada C mayor, maka akan mendapatkan interval nada 1,5, awas nih, 1,1,1 setengah sama 1. Ini, bentar. Ya kan kemarin ganti email yang baru otomatis ya yang itu klik logout kan. Sebentar ya, Ibu kecepatan.
Sebentar. Privatbadri@yahoo.com. Sebentar ya. Nah, interval nada tersebut belum selesai. Awas. Interval nada C mayor tadi beda-beda ya. Di sini ada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dan ada 2 nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan C. Awas, dilihat. Kemudian di sini coba dilihat tuh. Ini berada di mana ya? Di alat musik apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada nada seperti ini tuh, ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya. Iya, pinter. Ini alat musik seperti pianika. Ya, coba kamu tahu kan alat musik pianika? Di situ ada ambang C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, kalau ada tanda C yang ada petiknya di atas, berarti itu merupakan tanda tinggi dari sebuah nada. Ya, ini ada angka jaraknya. Ada 1, C ke D 1, D ke E 1, E ke F ini setengah. Awas. F ke G berarti 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C berarti setengah ya. Gunakan jarak pada nada pada tangga nada di atas. Awas, perhatikan. Kalau C ada tanda petiknya berarti itu merupakan tanda tinggi dari sebuah nada. Paham? Kalau sudah paham Ibu, kalau sudah memahami, tentunya tadi Ibu menjelaskan tentang revolusi bumi dan pengaruhnya, kemudian menyajikan informasi penting menjadi teks, tadi sedikit materinya, dan kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan tentang interval nada pada lagu. Kemudian Ibu lanjut ya, pembelajaran kelima sudah paham? Ada yang mau ditanyakan enggak tentang tadi yang Ibu sudah bahas? Enggak. Oke, kalau enggak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut. Menyajikan informasi penting dalam sebuah teks. Di sini teks non-fiksi. Masih ingat apa itu teks non-fiksi? Merupakan sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi sesuai fakta yang ada. Pinter, Masya Allah. Kelas 6A mana ini? 6A. Suaranya mana? 6A tidur tah? Ayo. Lagi. Ayo, 6A mana? 6B ada? Ada. Ada, Bu. Ada. 6C ada enggak 6C? Ada, Bu. Ada. Oke. Dikirain Ibu mah pada ngantuk. Coba dilihat. Di situ ada teks non-fiksi. Tadi sudah disebutkan, teks non-fiksi itu berarti merupakan sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar. Masya Allah. Hal yang benar-benar terjadi sesuai fakta yang ada. Realita ya. Nah, contoh teks non-fiksi ini, contohnya ada berita, makalah, karya ilmiah, biografi, skripsi, artikel, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang bersifat nyata, tentunya kita dapat membaca sebuah teks non-fiksi dengan teknik membaca atau memindai. Membaca menindai ini merupakan teknik membaca secara cepat agar kita mendapatkan informasi penting dengan mudah dari sebuah teks. Jadi dirangkum semuanya apa yang menyangkut kepentingan yang ada pada teks tersebut, ya, paham? Nah, di dalam menyajikan informasi dari teks non-fiksi, tentunya kita dapat membaca teks secara cermat dan kita dapat membaca dengan cara tadi yang Ibu sebutkan dengan memindai, kemudian menandai hal-hal yang pentingnya saja, kata-kata pentingnya saja yang terdapat pada setiap paragraf. Jadi harus teliti ya.
Setelah mengetahui kata-kata penting tersebut, kamu dapat menyajikan informasi dari teks non-fiksi itu menjadi sebuah rangkuman. Sebelum menyajikannya, kamu terlebih dahulu menentukan dulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks tersebut. Coba, pokok pikiran itu apa ya? Kemarin sudah dijelaskan. Ide utama dalam satu paragraf Ya, yang letaknya pintar. di awal, di tengah, akhir. Iya, pintar. Pokok pikiran itu merupakan ide utama dalam suatu paragraf. Ada yang letaknya di atas, ada yang letaknya di bawah, ataupun diletaknya di tengah-tengah. Nah, setelah menentukan pokok pikiran, tentunya kamu dapat menyajikan informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang teks non-fiksi? Cukup? Oke, Ibu lanjut lagi nih. Sebentar. Nah, ada yang tahu nggak gambar ini? Gambar apa ya? Suku apa? Masya Allah. Asmat. Suku Baduy. Coba dilihat. Ini ada suku Baduy. Dalam membangun rumahnya ini masih bersifat tradisional ya. Di sini suku Baduy itu menggunakan bahannya masih dari alam. Karena mereka tetap memperhatikan kelestarian alam. Tuh, atapnya kan beda sama rumah kita. Bener kan? Itu merupakan suku Baduy. Ya. Oke. Ibu lanjut. Di dalam menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan, tentunya dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tuh, pada pasal 28 ya, tentang lingkungan bersifat hidup sehat. Setiap hak, setiap warga negara juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Tuh, kalian itu kalau buang sampah, ada yang sembarangan enggak? Minum, langsung buang. Minum, langsung buang. Awas tuh, itu enggak baik, enggak sehat. Terus, kalau mencuci tangan, kalau kita makan, kita harus cuci tangan dulu. Nah, kita itu harus sebagai warga negara harus berkewajiban untuk menjaga lingkungan, baik dilakukan dengan sendiri ataupun bersama-sama. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kalau paham di dalam memenuhi menjaga lingkungan, awas Ibu kasih itu ya, kasih masukan. Di dalam menjaga kewajiban lingkungan di rumah, kalau misalnya kita masih di rumah harus menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, dan lingkungan sekitar. Jangan asal-asalan ya. Wifi aja, wifi langsung udah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Kemudian kita menyajikan informasi penting dari teks dan tadi sudah Ibu jelaskan tentang memperhatikan interval nada. Pembelajaran ke-6 ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Sudah cukup? Cukup. Ada tugas nggak ya hari ini ya? Bukan. Tugasnya ada PR nih, ada oleh-oleh dari Bu Hesti nih. Tugasnya hari ini adalah apa yo? Sebentar ya. Nah, tugas hari ini menyajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format pada halaman 50. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 5 dan 6. Coba lihat halaman 50. Kamu
Dilihat, dibaca dulu ya di pembelajaran 6. Pembelajaran 6 nih. Pembelajaran 6 kan 49 nih. Kemudian ada format yang ada di sini, keadaan alam Indonesia. Nah, ini tugasnya. Nih, ada ciri-ciri dan namanya, kondisinya seperti itu nih. Ya. Paham? Nanti jawabannya dikirim ke guru masing-masing. Kalau ada hal yang masih belum paham, boleh japri ya. Cukup, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham ya? Udah ada yang mau? Udah, oke, sip. Boleh, Lev.